Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Denny di channel Langkah TV. Kali ini gue ada di Ocasius di Sumur Batu, dan sebelah gue udah ada Om Yadi sebagai foundernya. Apa kabar Om? Baik Om. Silakan kenalkan diri dulu. Halo, nama gue Yadi. Kebetulan gue founder sama owner Ocasius Laundry Sepatu yang ada di Sumur Batu. Terima kasih Om Denny buat udah main-main ke store kita. Mau ngobrol-ngobrol, Kita mau sharing-sharing. Ngobrol-ngobrol gimana Om membangun Ocasius ya Om ya? Oke. Pertanyaan pertama, kapan Ocasius berdiri? Ocasius store pertamanya di Sumur Batu. Berdiri di bulan Juni 2018. 2018. Jadi 4 tahunan ya? 3 tahun? 3 tahun. Store pertama kita di Sumur Batu, terus store Oke, sudah ada 3 store sih sebenarnya. Di mana aja tuh? Di store kedua di Bekasi, di Jati Kramat, Pondok Gede. Yang store ketiga kita ada di Gambir, Jakarta Pusat. Gambir. Udah ada 3 store ya sekarang. Om, mengapa memilih bisnis laundry sepatu? Awalnya sih memulai bisnis ini ya berjalan begitu aja ya. Awalnya sih memang dari fashion gua akan musik ya, awalnya dari musik. Oh, dari musik, oke. Dari musik kan tahu sendiri musik pasti ke bawah stylenya, fashionnya. T-shirt pakaian, sama sepatu nggak jadi. celana Korelasinya sana. dari musik, dari awalnya musik itulah gua kenal sepatu lah. Gue sebenarnya nggak terlalu edik sama sneaker ya. Tapi ya ada lah beberapa punya sepatu, terus pengen ngerawat kali gitu. Ngerawat. Nah, awalnya dari situ dulu punya sepatu, beli sampai rusak buang, nggak tahu cara perawatannya atau padahal kalau cucinya. bisa ngerawat lumayan buat disimpan pakai lagi di Ya, kapan dulu waktu-waktu mendatang. cepet suci sendiri kan, suci sendiri sampai akhirnya bukan tambah bagus, tambah hancur kan. Warna Nggak tahu. pudar. Nah, Lem rontok. terus makin di sini ada beberapa ketemu, ada tempat laundry sepatu nih, kan coba-coba cuci lah dulu awal-awal. Taunya ada laundry sepatu kan, kita coba, ada laundry sepatu nih, wah lumayan Di situ nih. lumayan dapat ide ya. Ada ide juga, coba cuci sekali 2 kali, ngobrol-ngobrol, oh ternyata lumayan juga ya. Karena dari pribadi gue sendiri, gue bingung punya sepatu, gue nyuci di mana ya, nyuci sendiri nggak bisa ya gitu. Jadi ya cuci ala kadarnya aja. Ternyata ada, Akhirnya ketemu jasa entah di mana, terus sedikit banyak ngasih inspirasi juga ya. betul, terinspirasi dari situlah. Oh kayaknya lumayan nih, banyak orang yang cari, termasuk gua sendiri kan dulu sempet nyari punya sepatu nyuci di mana ya. Kita ketemu ya. Dari situ Langsung pelajarin dikit-dikit, aja. observasi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kebetulan juga sudah Punya duluan. di bisnis laundry sepatu kan. Kita ngobrol-ngobrol, oh begini. Akhirnya cobalah buka. Kebetulan store pertama kita di Sumur Batu Kemayoran, memang bisa dibilang store yang lumayan kelihatan lah bahwa ada laundry sepatu. Besar maksudnya. Lumayan besar lah. Iya sih lumayan. Di situ mungkin walaupun kelihatannya terlambat ya. Enggak lah, enggak terlambat. 2018 kan? 2018 sebenarnya kan laundry sepatu udah Ya, 14. 14 langkah 2016. Termasuk sama Om Denny juga kan, sempat dulu ngobrol-ngobrol, Discuss ya kita ya. sharing gimana menjalani bisnis laundry sepatu ini. Akhirnya ketemu, kita coba cari-cari data, tempat, cari-cari SDM. Akhirnya jalanlah sampai sekarang. Juni 2018, Ocasius store pertama di Sumur Batu running. Oke. Om kan saat ini bekerja juga ya. Ya. Kenapa punya keinginan untuk menjalani usaha? Sebenarnya Bisa dijelaskan? Usaha ini adalah apa ya? Salah satu buat ngikutin fashion gue lah. Oh iya, yang tadi ya. Gue kan selain kebetulan gue kerja di salah satu pemerintahan, pikir kan waktu gue sayang kalau habis hanya untuk
fokus ke Usia juga masih muda bisa dikatakan ya. Terus dari sisi pertemanan juga gua banyak teman, kenapa yang gua nggak memungkinkan manfaatkan gitu kan. yang memungkinkan akan itu prospek Betul. customer ya. Dan gue pikir juga usaha gue juga kebetulan sesuai dengan fashion gue nih. Gue ngejalanin juga enak. Jadi ya gimana sih ngejalanin usaha yang memang Kalau udah kita- sesuai passion pasti Ya. enak, enjoy lah ya. Bisa Itulah. ngelihat sepatu segala. Betul. Kalau boleh tahu berapa modal mendirikan usaha seperti ini? Ya untuk modal sih ya kemarin juga kan sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kebetulan udah buka usaha laundry sepatu duluan. Ya kalau dari sisi modal sih memang relatif ya Om. Ya. Tergantung Beda-beda. kitanya. Segmennya kita mau apa nih? Kita mau buka store atau kita mau Di garasi, kamar kos ada tuh. pick up order kita ngerjain di rumah, ya itu beda-beda sih. Kalau untuk kebetulan waktu gua buka usaha di sini di luar sewa tempatnya, Di karena luar sewa sewa tempat. tempat gua masih nyewa tempat sama orang. Kalau untuk modal, untuk dari kita kebutuhan alat dan peralatan, ya mungkin di under 20 sih. Under 20 lah. Udah interior belum tuh? Interior belum kayaknya iya. sih. Interior juga kan tergantung kita mau Iya. kayak gimana. Oke, alat Ya. dan perlengkapan 20-an lah ya. Iya, 20-an Tambah lah. sedikit lagi interior, lalu tambah lagi. Teman-teman hitung sendiri ya. Rata-rata berapa pasang per hari atau per bulan? Kalau di sini gue jarang ngerekap sepatu masuk per hari ya. Oke. Rata-rata gue selalu rekapnya per bulan. Oke. Karena di tiap-tiap store gue memang Karakternya berbeda ya? semacam kayak ada target lah. Sama ngeliat posisi lokasi store. Yang misalkan di Sumur Batu pasti pasarnya akan beda yang di Jati Kramat, gitu. dan akan beda juga pasarnya yang di Gambir gitu kan. Makanya target tiap-tiap bulan per store-nya memang Beda-beda. Kalau di sini dulu awal Sumur Batu gue targetnya hanya 200 sepatu sih. Itu ada sepatu per bulan ya. Awal-awal bulan pertama, bulan kedua memang ya trennya namanya baru awal kan. Kita masih cari pasar, ngeliat segmen pasar daerah sini kan. Orang biar tahu dulu bahwa di sini tuh ada laundry sepatu. Ya memang dari awal kita nggak nyampe target ya. Di awal-awal ya biasalah, 200 juga di awal. sepatu per bulan, tapi makin kesini sih alhamdulillah Achievement ya. Selalu ya minimal 200 lah. Ya. Treatment di OK Shoes ada apa aja? Om? Untuk basic treatment kita di Okesus itu ada clean, cuci, ada repaint, ada reglue, ada unyellowing. Basic treatmentnya hanya itu aja sih kita. Untuk repair kita belum bisa sih, memang SDM-nya juga kita belum ada. Tantangan tersendiri lagi. Betul. Memang banyak beberapa customer juga nanya repair, kita ya pasti bisa sih. repair kah atau enggak, kita untuk sementara nggak bisa, baru hanya reglue saja sih, repair yang ringan. Ada reglue juga udah lumayan sih. Sejauh ini tantangan terberat yang pernah dirasakan atau telah dirasakan? Tantangan terberat selama ngejalanin usaha laundry sepatu, tantangan terberatnya yaitu kita bagaimana memaintain customer kita supaya loyal sama kita. Jadi bagaimana caranya customer itu kalau mau cuci Balik lagi sepatu terus ke sini gitu ke ya. tempat kita gitu loh. Yaitu mungkin dengan kita punya standar hasil. Lebih berat ya kayaknya sekarang soalnya bermunculan terus Iya, ya. betul. Tadi Karena dia lewat situ ada makin kesini makin menjamur bermunculan kan ya. laundry sepatu ya. Paling utamanya kita ya mempertahankan hasil aja. Iya, jaga Hasil yang servis, terbaik, kualitasnya. servis, komunikasi sama customer enak. Ya, biasanya kan customer tuh lebih suka mereka datang ke sini, datang ke store, komunikasi sama technician kita,
terkait sama sepatunya, maksudnya ada komunikasi, terus dapat masukan. Rata-rata customer lebih senang begitu sih, sepatu gua begini nih, bisa nggak? Treatment yang pas apa ya, gitu ya. Ininya begini bisa nggak gini-gini. Jadi kalau ada komunikasi itu mungkin lebih membuat tertarik customer. Tambah trust ya Tambah si trust customer lah. ya. Ya kepercayaan lah gitu, kepercayaan pelanggan lah. Susah itu. Iya benar. Susah. Benar, jaga itu penting banget, jaga kualitas. Jaga kualitas, jaga ini customer, kepercayaan itu paling susah sih. Itu tantangannya ya. Oke. Saat pandemi Om, apa dampak yang udah dirasakan sama OK Shoes? Ya, saat pandemi. Di sekarang nih ya? Iya, saat pandemi ya semua bidang usaha pasti Iya. kena dampaknya ya, termasuk jasa laundry Sepatu, pasti. ya. Pasti itu. Dulu awal pandemi itu di Maret, kita juga kan nggak Maret 2019. Iya, nggak nyangka-nyangka. 2020. 2020, nggak nyangka-nyangka ada pandemi seperti itu kan, itu kita terasa banget. Iya. Dari customer yang cuci mungkin karena saat itu pandemi awal-awal lagi pada panik tuh ya, orang jadi takut keluar rumah gitu. Dan yang kan. habis dari sini sepatunya diem aja di rak. Boro-boro Nggak kotor-kotor. boro-boro mikirin sepatu kotor kan. Iya. Ya, pada panik mikirin kesehatan diri masing-masing. Itu pengaruh banget buat Pengaruh banget, ya. usaha-usaha kayak kita, khususnya jasa ya. Hmm. Itu ya drop lah. Lumayan ya. Sebulan itu pernah kita ngalamin, sebulan tuh hanya di bawah 10 sepatu. Gokil ya. Ya mudah-mudahan segera Iya. berakhir ya. Apa namanya? Om kan lagi bekerja nih. Ada nggak keinginan akan total menjalani usaha? Keinginan akan total fokus pada usaha sih ada ya. Karena yang gue rasa selama ini gue masih bisa ngatur waktu lah. Oke, antara oke. gue kerjaan gue di kantor sama waktu Ngurus gue laundry untuk sepatu. ngurus usaha. Untuk selama ini sih yang gue jalanin masih bisa gue atur waktunya lah. Selama masih bisa diatur waktunya akan gue jalanin gitu. Tapi ke depan mungkin kalau misalkan usaha gue harus Berkembang. Oh, membutuhkan waktu yang lebih. Dan usaha gue mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Ya ada kepikiran juga sih gitu. Tapi sementara Jalan dua-duanya dulu. masih bisa gue jalanin dua-duanya lah. Jadi keinginan total ada, tapi saat ini sangat memungkinkan untuk jalan dua-duanya. Betul. Usia juga masih muda, kenapa enggak? Income juga jadi double. Lumayan, Iya, lumayan. iya. Buat support lah. Benar. Jika ada penonton Langkah TV yang saat ini nonton, yang kayak Om juga, maksudnya sedang bekerja juga, ingin menjalani usaha. Ada nggak saran apa yang sebaiknya dia lakukan atau siapkan? Saran sih, yang pertama kita harus fokus sama usaha apa yang kita mau jalanin. Fokus. Terus vision kita juga ada di situ gitu loh. Dan jangan nanggung-nanggung kalau mau usaha. Jangan takut gagal lah. Oh, jangan takut gagal. Kenapa tuh Om? Ya Gagal mah pembelajaran ya? iya, pembelajaran. Resiko. Dari kegagalan itu kan kita bisa belajar. Iya. Oh, harusnya kedepannya seperti apa gitu loh. Kalau untuk teman-teman yang ingin atau minat khususnya di laundry sepatu ya sebenarnya hajar aja. Yang Karena penting gagal juga ibaratnya sekolah tapi nggak dapat ijazah aja, ya nggak? usaha itu harus yakin sih. Iya. Kalau kita nggak yakin atas apa usaha yang kita jalanin ya susah juga. Minimal yakin, fokus sama ya kalau bisa cari usaha yang benar-benar kita ngejalaninnya Enjoy. sesuai dengan Passion ya. passion kita, enjoy. Jadi sarannya adalah jalani usaha sesuai passion. Nanti walaupun misalkan fluktuatif naik turunnya usaha, Ya itu mah bagian kita dari enjoy proses aja. ya. Betul. Oke. Boleh kasih saran nggak kalau tadi yang lagi kerja mau menjalani usaha, kalau yang sekarang kalau mau mendirikan laundry sepatu, ada saran nggak? Saran sih yang pertama
Ya kalau memang yang pertama sih rata-rata kan orang usaha tuh pasti ngelihat modal ya. Modal, oke. Jadi gimana tuh? Buka usaha bagusnya sih disesuaikan dengan Budget. budget Oh, gitu. atau kekuatan modal kita. Ya, ya, ya. Jangan terlalu memaksakan, misalkan kita mau buka usaha Jadi minjem nomor sekian aja lah. Kalau bisa yang ada aja gitu, Pak. Gitu kira ya. Apa gimana? boleh juga sih. Tapi maksud gua jangan terlalu memaksakan lah, kita modal terbatas tapi pengen buka usaha yang Wah. begitu kita running gede gitu loh. Lebih enak sih kita bertahap pelan-pelan dari kecil, sedang, terus mudah-mudahan bisa besar gitu kan. Karena kan modal juga menentukan kan. Modal menentukan. Jangan terlalu memaksakan. Kalau Nanti teman-teman bikin repot di belakang Iya, kalau kalau misalnya itu ya, Om ya. misalkan teman-teman berminat mau buka usaha laundry sepatu dengan modal terbatas, ya jalanin aja dengan modal terbatas dulu. Oh, di kamar kos deh. Kos, Emang ada juga tuh yang di kamar kos jalan juga, mitranya langka. ya kan, buka online store, kerjanya di rumah. Nah, Sekarang kan dengan era online ini kan segalanya jadi Betul. memungkinkan ya. Di Membantu dalam banget. kamar juga bantu banget. bisa jemput bola gitu. Iya. Kalau memang punya modal yang lumayan, langsung aja buka store. Langsung gas. Tinggal kita branding brand kita biar orang-orang tahu, dan gimana caranya membuat treatment terbaik buat customer. Itu aja sih. Oke. Jadi saran dari Om adalah jalannya aja, modalnya disesuaikan sama kekuatan yang ada saat ini. Biarin aja bertahap gitu ya. Iya. Oke, keren banget. Om, thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya, keren banget. Semoga teman-teman yang nonton dapat manfaatnya dan Oke Shoes makin lancar, Amin. makin banyak cabangnya, pelanggannya makin banyak. Amin. Oke teman-temannya, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Om Yadi, founder dari Oke Shoes. Makasih udah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada saran silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Thank you all.